Kita sudah simak bersama terkait dengan target pertumbuhan ekonomi di tahun depan di 5,4%, kemudian inflasi di kisaran 2,5%. Tentunya target-target ini juga memberikan sinyal seperti apa arah kebijakan ekonomi ke depan. Kalau dalam pandangan Anda, seperti apa sih Pak target-target ini bisa mempengaruhi mungkin ke depannya keuangan dan stabilitas perekonomian tanah air? Kalau saya melihat ini adalah salah satu sinyal yang sangat positif ya Mbak. Jadi statement itu dikeluarkan oleh Kepala Negara kita, Bapak Prabowo Subianto dalam pemaparan RAPBN di gedung DPR MPR. Ini menjadi pencerahan karena mungkin kalau kita lihat dari tahun 2023, 2024 pertumbuhan ekonomi kita bisa dikatakan melambat lah, stagnan di angka 5%-an. Dan kalau memang tahun 2025 ini di setengah semester sudah diumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,12%. Itu jauh melampaui daripada apa yang sebetulnya kita perkirakan kan sebelumnya bahwa akan ada di antara 4,7 sampai dengan 5%. Tapi ternyata kita bisa bertahan dengan 5,12% dalam pemerintahan yang notabene baru kan Pak. Itu sinyal yang sangat bagus. Apalagi memang dalam rancangan anggaran pembangunan ke depan di tahun 2026 yang dipaparkan itu akan masuk ke angka 5,4%. Menurut saya itu angka yang sangat realistik melihat pertumbuhan sekarang, dan kalau kita melihat ke dalam industri 5,4 itu kita berada di level 5,3 itu di tahun 2022. Oke. Ya, setelah post Covid di tahun 2022 di 5,31 pada saat itu. Dan kalau kita korelasikan dengan industri pembiayaan atau otomotif pada saat itu, Gaikindo bisa menjual dalam retail transaksinya itu sebesar di atas 1 juta. Okay. Nah itu di 5,3. Jadi kalau saya harapkan 5,4 mungkin bisa memecahkan magic number penjualan kendaraan roda 4 khususnya di angka di atas 1,1 juta. Okay. Kalau kita merefer terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 dikorelasikan dengan penjualan kendaraan pada saat itu. Jadi balik lagi, kita dari pelaku industri sangat senang atas optimisme dari kepala negara kita, dan itu juga menjadi satu landasan terhadap industri khususnya di perusahaan pembiayaan bahwa tahun 2026 itu akan lebih baik lagi di tahun 2025. Bahkan di atas 1,1 juta ya Pak untuk. Iya, kalau melihat angka sini 5,3 aja kita bisa menjual 1.013.000 unit. Apalagi kalau 5,4 mungkin bisa di atas 1.100.000. Artinya target ini bisa berdampak positif pada sektoral termasuk industri pembiayaan ya Pak. Tapi kalau berbicara soal industri, sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan kan belum pulih sepenuhnya seperti sebelum pandemi. Nah kalau untuk semester 2 ini seperti apa Pak Anda melihatnya? Betul. Kalau kita lihat memang balik lagi saya selalu melihat wajar. Pergantian pemimpin akan mengakibatkan pergantian strategi. Industri pun pasti akan bergerak lah sedikit. Masyarakat dan segala macam. Apalagi memang tahun 2025 ada kondisi geopolitik yang memang itu di luar dari kendala negara ini. Tapi saya lihat kepemimpinan Pak Prabowo dengan seluruh jajarannya sudah cukup lumayan baik dalam mengatasi berbagai macam hal. Memang kalau kita lihat di tahun 2025 semester awal, year on year itu penjualan kendaraan dari retail sales itu menurun sekitar 10,78. Dan kalau kita lihat trennya perburukan lebih terjadi lagi pada saat di kuartal kedua. Jadi kuartal ke-1 juga memang sudah terlihat ada penurunan, lalu lebih tajam lagi di kuartal kedua yang penurunannya sekitar 14,47%. Jadi tutup semester 1 memang untuk otomotif industri ada pelemahan, dan itu juga terjadi di perusahaan pembiayaan. Kalau kita lihat perusahaan pembiayaan dari total aset yang tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan per April itu ada 504 triliun. Masih tumbuh tetapi melambat. Pertumbuhannya itu melambat. Jadi pertumbuhannya hanya berkisar di angka 3,6, 2,8 sampai dengan 3,6%. Pertumbuhannya melambat. Tapi balik lagi, sinyal di semester kedua, kalau kita lihat sinyal di semester kedua adalah salah satunya terkait dengan Gias. Yang baru ada saja momentum diadakan. Ya, Pak? Betul, itu momentum. Jadi Gias itu salah satu cerminan daya beli masyarakat. Karena ke perusahaan pembiayaan laporannya kan belum ada ke
ke retail transaksi Gaikindo juga belum ada. Kita melihat yang snapshotnya adalah Gias kemarin, akhir Juli sampai dengan awal Agustus. Kalau kita lihat dari statementnya bahwa penjualan yang terjadi di pameran Gias, saya ambil statement Pak Yohanes Nanggol dari Gaikindo adalah ada peningkatan sekitar 12%. Informasi tersebut menjadi angin segar buat perusahaan pembiayaan bahwa sudah mulai terlihat ada peningkatan daya beli masyarakat. Ya, belum langsung terasa terhadap semua, tapi sudah ada sinyal-sinyal tersebut. Artinya kalau kita mengevaluasi di sepanjang semester pertama yang tadi Anda katakan tumbuh meskipun melambat, ini apakah memang karena faktor utamanya karena tadi daya beli, Pak? Betul. Jadi biasanya di semester pertama itu sudah di angka double digit. Pertumbuhannya, tetapi ini rada linear. Biasanya pertumbuhan ekonomi di atas 5,5, 5,6. APPI itu pertumbuhan piutangnya di level double digit. Jadi pada saat pertumbuhan ekonominya agak melambat, pertumbuhan piutangnya pun melandai lah. Tapi ya balik lagi, saya lihat semester kedua akan menjadi salah satu tolak ukur yang cukup lumayan positif kalau melihat dari hasil snapshotnya Gias. Kalau tadi Anda katakan ada momentum Gias, tapi yang mungkin akan baru tercermin di semester 2 nanti, kemudian seiring dengan daya beli masyarakat yang sudah mulai pulih. Tapi kalau hambatan atau tantangan, apakah memang masih ada yang menyelimuti industri pembiayaan khususnya untuk mungkin sektor otomotif di semester 2 nanti, Pak? Hambatan kalau saya lihat yang paling sekarang ini menjadi momok dari perusahaan pembiayaan, kebetulan saya juga menjadi salah satu pelaku di situ, adalah bagaimana kita menangani kredit bermasalah. NPF yang kalau kita lihat walaupun industri NPF-nya itu masih lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. NPF-nya dari industri itu kan ada di level 2,55. Kalau kita ambil gambaran di tahun 2024 di periode yang sama 2,8. Ada perbaikan ya, walaupun 2,55 itu ada di level yang tidak rendah. Nah, ini yang sekarang kita waspadai semua. Bagaimana meningkatkan aspek prudensial dari industri pembiayaan untuk memastikan di semester kedua nilai dari rasio dari non-performing financing bisa kita maintain di angka yang sehat. Di semester 2 juga nanti akan lebih baik gitu ya Pak. Betul. Target NPF-nya. Karena biasanya daya beli masyarakat itu linear dengan daya bayar. Pada saat daya beli masyarakatnya tinggi, pendapatannya tinggi, daya bayarnya juga pasti akan tinggi. Ini akan mengkorelasikan terhadap nilai non-performing financing yang mungkin akan jauh lebih baik di kemudian hari.